Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur selalu kita percaya kepada Allah Taala yang telah memberikan kita segala nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi di Masos RT 09 dalam acara silaturahmi di kampung di RT RW di kampus 4 Desa Ciantra. Selawat salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang kepada keluarga, sahabat, dan umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di jalan akhir nanti. Baik Bapak semuanya, pada malam hari ini sebenarnya adalah tidak menindaklanjuti tentang rencana dari kampus 4 yang akan mensolidkan untuk keorganisasian di tingkat tersebut, di mana pada pemerintahan yang sekarang bahasanya di Desa Ciantra yang awalnya hanya 3 kadus sekarang sudah menjadi 4 kadus, dan kita Desa Ciantra dan Villa Mutiara dan Green Valley ya, Valley itu Polri juga itu masuk ke kadus 4, sehingga dari Pak Kadus sendiri yang pada malam hari ini berhalangan hadir karena ada suatu hal, dan Pak Sekdus ya, Sekdus karena di kadus 4 sendiri itu sudah punya struktur organisasi, jadi juga berhalangan hadir. Ya pada malam ini saya selaku kesal tanggung jawab mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh RT, RW ataupun yang mewakili bahwa pertemuan tetap dijalankan saja, karena ini adalah pertemuan perdana yang diniatkan adalah untuk silaturahmi. Kebetulan yang Pak RW Jenal juga nggak bisa hadir juga karena kebetulan tiba-tiba ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Jakarta, jadi beliau juga bisa hadir. Akhirnya dilimpahkannya ke RW 11 dan saya. Jadi bapak-bapak, ketua RT dan RW kadus 4 yang saya hormati, pertemuan malam ini inisiasi kadus itu adalah tujuannya yang pertama adalah untuk silaturahmi. Ini adalah pertemuan pertama mungkin ya semenjak adanya kadus 4. Jadi ada beberapa agenda yang diprogramkan dari pihak kadus dan terutama aspirasi dari para RT dan RW di wilayah kadus 4 yang coba kita akan paparkan malam ini. Kita mulai saja dari yang pertama adalah mengenai adanya pembentukan satgas yang mungkin kemarin belum semua memahami bahwa di kadus 4 ini ada yang namanya satgas lingkungan. Satgas lingkungan ini yang sekarang sudah berjalan itu di wilayah RW 8 dan RW 16 terkait adanya beberapa masalah sampah yang ada di wilayahnya, dan alhamdulillah sampai hari ini efektif dikarenakan di wilayah RW 16 dan RW 8 rapi. Nah sekarang sampahnya larinya ke RW 10. Jadi mau nggak mau saya juga jadi satgas juga akhirnya kan. Nah harapan kita sebagai pengurus yang ada di kadus 4 itu semua wilayah nanti akan digabung menjadi satu satuan satgas lingkungan Pak. Dikarenakan dari beberapa masalah yang ada di persampahan ini, setahu kami ada juga warga Geraha juga ada kemarin yang sudah ada membuang sampah di sana. Terus ada juga dari kadus 1 dan kadus 2. Nah ini tentunya harapan dari Pak Kadus, kita bentuk di setiap RW itu satgasnya itu ada. Karena ya itu tadi di RW 8 rapi, di RW 16 rapi, buangnya lama-lama ke RW 10, yang buang warga RW 7. Jadi kemarin ada tertangkap di RW 10 kebetulan warga RW 7. Nah ini kan tentunya dikarenakan kita juga sama-sama memang pegiat lingkungan, akan lebih bagusnya pada saat satgasnya itu di setiap RT, di setiap RW itu ada.
pada saat menemukan warga kita yang memang betulan sebagai pelakunya, setidaknya kita bisa komunikasikan secara kekeluargaan dulu, Pak. Nah, itu tujuan dari pembentukan Satgas yang sekarang sudah ada. Mungkin nanti secara struktural hasil rapat malam ini kita akan sampaikan, tinggal nanti pembentukan biasanya melalui, untuk yang belum dibentuk nanti bisa melalui komunikasi melalui WA Group. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan generasi muda tentunya, Pak. Dan pembinaan generasi muda yang kemarin sudah kita beberapa kali kita bahas di grup RW di wilayah Karus 4. Di antaranya adalah pembinaan dari usia dini. Pembinaan di usia dini kami yakin di wilayah-wilayah DKM yang ada sudah ada yang namanya remaja masjid ya, Pak. Itu biasanya dari umuran SD ke bawah. Kemudian ada kalau di kita sudah ada yang namanya Karang Taruna RW, Pak. Kita berharap dari hasil pembicaraan sebelumnya di semua RW nanti akan ada itu. Tetapi masih ada kendala, yaitu yang namanya Karang Taruna itu secara hukumnya itu adanya hanya di desa. Nah, ini menjadi pembahasan di internal saya, di internal RW 10 dari masukan anak-anak remaja ini, yang tentunya itu kegiatan kita tidak bisa mengatasnamakan Karang Taruna RW, Pak, karena tidak ada Karang Taruna RW itu. Yang ada adalah Karang Taruna desa. Sementara di desa sendiri sampai dengan hari ini juga kita belum bisa terafiliasi kali bahasanya, tergabung kali ya. Saya beberapa kali menyampaikan ke Ketua Karang Taruna yang baru, belum ada pergerakan sampai dengan hari ini dikarenakan memang kondisinya pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai paparan dari Bapak RW 11 dan Bapak RW 10, di RW 08 sendiri yang sudah berjalan adalah Satgas Lingkungan, Pak. Satgas Lingkungan, karena di RW 8 dan perbatasan dengan RW 16 itu ada yang namanya daratan rawan, yang awalnya di daerah itu tidak tersentuh, ibaratnya tadinya kita mengandalkan dari pengembang yaitu ISPI, tapi ternyata sampai lama-kelamaan sampah penumpuk dan rumput lalangnya itu sampai tebal, ternyata disitulah menjadi tempat pembuangan sampah umum, buangan sampah liar lah Bang itu. Dan akhirnya dengan timbulnya sampah dan rumput di situ, akhirnya kita dari RW 08 dan RW 16 itu timbul diskusi dan akhirnya bekerja sama untuk membersihkan sampah tersebut, dan akhirnya sampai sekarang sudah kita pantau terus lah Pak, dan bisa dikatakan mungkin dari Pak Masur tadi apa yang dinamakan Satgas Peduli Lingkungan, dan sampai saat ini juga mungkin dari wilayah-wilayah lain sudah mengikuti, karena di program Diantra ini adalah salah satunya Diantra bersih seperti itu. Terima kasih kepada Pak itu atas pemberian waktu untuk saya. Jadi ada titipan pesan dari Pak RW yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan mudik dadakan, karena ada satu hal yang memang harus pulang kampung. Untuk mengenai informasi di RW 7 khususnya di wilayah Blok A,
RT 13 itu ada memang sudah dibentuk satgas, tapi kemarin itu satgas hanya berbentuk lingkup untuk COVID. Jadi kita menangani pasien yang terpapar COVID dari bergejala sampai ke rumah sakit, sampai yang terparah sekalipun. Dan kemudian kebetulan di sini ketua satgasnya juga merangkap sebagai RT. Jadi untuk satgas yang lainnya di wilayah RW 7 itu mungkin ada dari RT lain yang memang sudah terbentuk dari remaja masjid dan kepemudaan ya. Dan di blok A sendiri kepemudaan itu baru dibentuk pada saat 17-an kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, karena saya nggak bisa basa-basi ya Pak. Ini ada pesan dari Pak RW Prapto. Pesannya cuma suruh dagang saja gitu Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga agak bingung nih mau menyampaikan apa juga, nggak ada pesannya juga Pak. Saya sudah datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun hari ini Pak RW dari RW 07 belum bisa hadir dan sebagian sudah ada perwakilan dari 3 RT, alhamdulillah. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih buat tuan rumah yang hari ini memang spesial pada saat kumpul ngopi bareng ini spesial banget buat kita semua, alhamdulillah. Oke, menambahkan sedikit ya dari RW 11. Jadi yang pertama ini terkait dengan Satgas COVID ya. Satgas COVID memang di awal pemimpinan ya, perpindahan estafet kepemimpinan dari Pak Agus ke saya sudah menyampaikan beberapa RT waktu saya meeting di awal itu bahwa untuk Satgas di tingkat RW 11 adalah ketua RT dan relawannya nanti di masing-masing RT adalah sekitar saudara dan sebagainya, nanti dibentuk sendiri tingkat RT-nya. Nah, sedangkan untuk kegiatan di RW 11 sendiri memang kalau PPKM ini, kalau Pak Masrul bilang di PPKM desa sendiri juga ada tapi tidak ada, bahasanya Pak Masrul ya ada tapi tidak ada ya. Jadi walaupun ada barangnya tapi memang jumlahnya masih kurang. Waktu itu kita menyampaikan untuk inventarisir secara pribadi ataupun di tingkat RT untuk mencegah dan penanganan COVID-19. Alhamdulillah sudah zero dan kita sempat tertinggi waktu itu sampai sekitar 50-an, ya 50-an setiap hari itu, dan sempat juga yang sampai ke fatality 1 orang waktu itu, dan minta tolong nanti ke masing-masing satgas ya, yang saat ini masih aktif bahasa itu ya, walaupun secara zero kita sudah melakukan sosialisasi yang kita lakukan sama seperti yang kita lakukan di Kadus 4 waktu itu di Villa Kiara waktu di Pasar Kakek waktu itu ya, kita bersama-sama menyampaikan ke warga. Terus terkait dengan Karang Taruna ya, ataupun remaja ya. Jadi saya sampaikan tadi diskusinya adalah untuk Karang Taruna ini adalah rendahnya di tingkat desa bahasa itu ya. Jadi kalau misalnya kemarin sudah didiskusikan itu Pak Kadus akan menjembatani apakah nanti modelnya adalah rayon ataupun korwil atau apa gitu ya. Itulah nanti ke depan. Jadi goalnya malam ini nanti kita adalah membentuk struktur lingkungan. Itu Pak Mas dulu ya. Apakah langsung dibentuk ataukah nanti lewat WA? Itu nanti goalnya satu.
Yang kedua terkait dengan karantuna tadi ya, ataukah nanti kita bentuk di tingkat internal dulu, nanti namanya korwil ataupun lembaga forum ikatan anak muda mana misalnya itu ya, nanti itu menyusul. Intinya sih nanti ke depan akan kita di tingkat pusat akan menjembatani ke desa dulu untuk komunikasinya. Terus terkait dengan remaja Islam Masjid, kalau di Bekasi sendiri di Universitas karena ada satu masjid, 2 musola dan 2 majelis taklim bahasa gitu ya. Jadi memang sudah ada, cuman belum terkoordinasi baik di tingkat RW. Nah, ini jadi PR saya ke depan karena sudah dari bulan Juli Agustus. Nah, ini mulai awal September rencana sih kan juga menyampaikan beberapa agenda di tingkat RW, bahkan nanti terkait dengan program ke depan baru kita susun bersama nanti dengan pengurus RW. Harapannya nanti bisa bersinergi dengan semua RT yang ada di RW 11 dan ngobrolnya nanti semuanya ya. Jadi itu saya berharap kawan-kawan bisa menyampaikan dulunya malam ini terkait dengan beberapa masukan-masukan dari beberapa perwakilan dari RT maupun RW di masing-masing wilayah tadi. Terima kasih. Mulyadi, Ketua RW 11. Selanjutnya dari samping saya ini Pak Profesor Habito sudah menyampaikan, Ketua RT 09. Terus selanjutnya dari RT 01 itu Pak Iman, cuma belum hadir, diwakili oleh sekretaris dan saudara mungkin ya Pak Sas Bisasono. Selanjutnya di RT 02 berikutnya Pak Himawan, ini menggantikan Pak almarhum Hakim. Terus yang selanjutnya RT 03 Pak Wargito, RT 04 Pak Imam sudah hadir, diwakili oleh Pak Hendi di paling ujung yang warna merah. Terus di RT 05 Pak Zainal, kebetulan hari ini tidak hadir ya. Terus RT 06 Pak Dadan, kebetulan malam ini juga tidak hadir, ada tugas malam untuk yang Pak Zainal tadi. RT 07 Pak Syarif, RT 08 Pak Mariuni, YouTuber. Kalau yang Pak Dedo sama? Ya itu. Belum tak namain. Ya dikenalkan, jadi sudah kenal mungkin ya. Jadi untuk RT 9 Pak. Jadi ini dari RW 11, mungkin dari RW yang lain nanti silakan diperkenalkan sebelum mari kita tutup.